Hai, saya Tony Bertiolios. Selamat datang di channel saya Krep Aquatic, di mana channel ini kita berbagi informasi, pengetahuan, dan teknologi mengenai budidaya perikanan. Di Krep Education hari ini, kita akan berbicara mengenai budidaya kepiting, khususnya budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house. Let's Krep! Sistem vertical crab house ini sebenarnya bukan sistem yang baru-baru banget sih. Sebenarnya sudah hampir 10 tahun ada loh. Cuma mungkin kita di Indonesia baru tahu sekitar 5 tahun ini. Nah, saya mengembangkan sistem ini sudah hampir 5 tahun yang lalu ya. Dimana sistem ini waktu saya kembangkan, belum ada loh orang yang mengembangkan. Jadi benar-benar kita mulai dari bottom, kita mulai mengembangkan semua ini, kita belajar dan sebagainya. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, pernah nggak? Saya salah, pernah. Dan itu adalah awal-awal kita mengembangkan usaha ini. Nah, dengan sistem ini sebenarnya kita bedanya apa sih dengan sistem tradisional? Dengan sistem vertical crab house ini, berbeda dengan sistem tradisional seperti menggunakan kolam atau keramba adalah kita bisa mengurangi resiko dari kepiting. Apa sih resikonya? Resiko pertama adalah kanibal. Jadi kepiting itu kan paling Anda tahu sendiri nih. Coba misalnya kita lihat ya. Mereka kanibalnya kan luar biasa. Kepiting itu binatang yang galak deh. Jadi kalau Anda berharap bisa jinakin kepiting, itu hal yang nggak mungkin. Karena kepiting itu galak banget. Jadi dia suka menyerang sesamanya dia. Nah, dari sifatnya itu, akhirnya banyak sekali kematian atau kanibal yang terjadi dengan sistem kolam. Nah, dengan sistem ini, kita bisa menekan kematian ini bukan mengurangi loh, tapi menghilangkan. Anda bayangkan, 30% kematian karena menggunakan sistem kolam, kita hilangkan dengan sistem ini. Dengan sistem soliter seperti ini, kepiting hanya taruh satu di setiap kotak, itu bisa menghilangkan sifat kanibal yang terjadi sama kepiting. Selain yang saya sebutkan tadi, sistem ini juga karena kita naruhnya sangat rapi seperti Anda lihat ini, akhirnya kita bisa menghemat tempat. Ya kan, dengan tempat yang terbatas, yang mungkin Anda punya pekarangan, Anda punya garasi, yang mungkin nggak kepake selama ini, Anda bisa loh mengembangkan dengan sistem vertical crab house ini yang simple seperti gini. Jadi, kita memanfaatkan tempatnya kecil untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, dengan kayak gini, Anda bisa maksimalkan hasil. Kalau Anda punya tempat yang kecil, Anda tidak usah berkecil hati. Vertical crab house ini bisa membantu Anda mengembangkan usaha juga di bidang perikanan, tanpa harus punya lahan yang besar. Nah, apa sih yang kita bisa dapatkan dengan sistem vertical crab house ini? Yang kita lakukan di tempat kami adalah, yang pertama nih, kita bisa lakukan namanya penggemukan kepiting. Yang kedua, kita bisa lakukan namanya pembesaran kepiting. Dan yang ketiga, kita bisa lakukan namanya bikin soka. Sistem vertical crab house yang baik, Anda harus bisa mengolah air. Apa sih cara dan kuncinya untuk mengolah air? Kita menggunakan teknologi yang kita sebut dengan namanya RAS atau Recirculated Aquatic System. Apa sih Recirculated Aquatic System atau RAS itu? Itu adalah gimana kita mempunyai satu sistem filter yang bisa mendaur ulang air atau memperbarui air sehingga air itu bisa dipakai terus-menerus. Sistem itu kita gunakan kenapa? Karena tidak semua tempat yang kita kembangkan sistem budidaya ini itu dekat sama laut atau mungkin bahkan jauh dari laut. Jadi dengan RAS ini kita bisa mendapatkan kualitas air yang terus-menerus bisa diperbarui. Jadi di tempat kita air itu sangat penting dan kita manfaatkan terus. Di tempat kita hampir nggak ada air yang kita buang, dalam arti penggantian air dan sebagainya itu nggak ada. Tapi kita melakukan penambahan air terus secara periodik terus-menerus. Dengan sistem yang baik, kita akan mendapatkan air dengan kualitas yang selalu baik. Oke guys, ini makannya kepiting. Kita kasih makan kepiting ya. Ayo ikut. Nah, cara kasih makan kepiting, kita harus tahu. Kepiting itu kalau makan harus, dia ada binatang malam ya. Jadi dia kalau makan tuh harus malam hari atau sore hari. Jadi kepiting mulai aktif makan, itu mulai jam 5 sore. Jadi kalau Anda kasih makan kepiting pagi hari, itu sebenarnya Anda kasih makan dia pada saat mereka tidur. Jadi kalau mau makan, wajar. Nah, kalau sudah mulai sore, nah, waktu mau kasih makan, ingat, Anda cek dulu. Jangan kalau kepiting udah mati, Anda kasih makan juga. Buat apa? Jadi cek dulu. Oh, kepitingnya hidup. Baru kita kasih nih. Hap, satu. Kita periksa lagi yang lainnya. Ini. Nah, ini kepitingnya juga. Kita cek dulu ya. Selalu cek dulu. Makanya selalu bawa nih tongkat ajaib. Selain buat tangkap kepiting, juga untuk ngecek kepiting hidup atau enggak. Kalau sudah hidup, kita lempar lagi. Nah, kalau dia sudah di waktunya makan, biasanya kepiting sudah aktif dia. Dia mulai aktif mengejar makanannya. Tapi kalau di siang hari dia masih belum mau makan, ya Anda jangan berharap dia mau makan.
Kalau sudah kasih makan, jangan lupa pastikan dikunci ya. Soalnya kalau Anda lupa kunci, Anda akan kehilangan kepiting yang Anda pelihara. Rata-rata kalau kepiting hilang, itu biasanya karena lupa kunci. Karena kalau pas kasih makan, terus tutup lupa kunci, ya udah kepitingnya besok. Ya kalau ketemu di lantai, kalau ketemunya di selokan, hilang dong kepitingnya. Jadi begitu guys, cara budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house. Jangan takut gagal dan terus mencoba. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Follow Instagram saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. And crab.